Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Friday ya, student. How are you today? I hope so. Be healthy, be fun, and be the best. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mulai ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini merupakan organ pencernaan manusia ya. Pada organ pencernaan manusia dimulai dari mulut ya. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan. Dicerna di lambung, bagian panah lambung, dan terjadi penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Serta setelah makanan diserap, ada yang namanya proses pembusukan makanan ya, yang ada di usus besar. Kemudian dikeluarkan melalui anus. Itu secara sederhananya. Tapi kita akan membahas lebih detail lagi ya, untuk organ pencernaan manusia dan bagaimana prosesnya. Ini urutannya tadi ya, dari mulut, masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari mulut. Di dalam mulut ada 3 organ yang berperan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut ya, karena di sini makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimia. Masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan pencernaan mekanik dan kimia? Ya, betul. Pencernaan mekanik itu dibantu oleh gerak fisik ya. Sedangkan untuk pencernaan kimia dibantu oleh enzim dalam menghancurkan atau menghaluskan makanan. Diperhatikan gambarnya dulu ya. Jadi mulut itu ada organ gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama, gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus ya, sehingga nanti kerja-kerja enzim yang mencerna makanan lebih cepat dan lebih efisien. Jenis gigi yang kita miliki ada berapa? Ada yang tahu? Nah, ini ada 4. Yang pertama itu adalah gigi seri. Gigi seri. Ini gigi seri ya. Bisa dilihat pada gambar. Gigi seri ini ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Nah, gigi seri berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan ya. Sedangkan untuk gigi taring untuk merobek makanan. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Ini bentuk-bentuk gigi ada di sini ya. Coba perhatikan ini. Ini bentuk-bentuk gigi pada manusia. Lidah ya. Fungsi lidah yang pertama yaitu mengaduk makanan di dalam mulut, kemudian membantu mendorong makanan atau menelan, dan sebagai alat pengecap atau yang disebut juga dengan indera perasa. Ini indera perasa kita ada berapa? Ada yang tahu? Nah, secara umum itu ada 4 ya. Ada manis, asin, asam, dan pahit. Untuk bagian ujung merasakan rasa manis, kemudian bagian samping merasakan rasa asam dan asin, dan bagian pangkal kita dapat untuk indera perasa rasa pahit. Sedangkan untuk kelenjar ludah kita, kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur ya, atau yang disebut juga saliva. Ini untuk melumasi atau membasahi makanan kita. Makanan dari mulut akan menuju ke kerongkongan. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini.
Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya
untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya. Oke, tadi berarti sudah menyaksikan ya untuk video pembelajarannya. Kemudian untuk selanjutnya coba kita review dan berlatih ya. Yang pertama, gambarlah organ pencernaan manusia dengan sederhana dan berikan keterangan. Kemudian yang kedua, organ pencernaan kan terdiri pada mulut terdiri dari 3 bagian tadi ya, sebutkan dan jelaskan. Kemudian apa saja ya enzim yang ada di lambung? Yang nomor 4, sebutkan 3 bagian pada usus halus. Yang nomor 5, jelaskan peranan usus besar pada sistem pencernaan. Ini dikerjakan di buku tulis IPA ya, dikumpulkan paling lambat 1 Oktober 2020. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita selesai, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Nah, Miss Septi undur diri dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke Miss Septi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.